Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, sehat untuk kita semua. Kembali dengan saya Maria Ernawati, mahasiswa Pascasarjana Magister Manajemen Universitas Muhammadiyah Metro dengan NPM 25710051. Video ini saya sajikan guna memenuhi ujian tengah semester susulan mata kuliah Manajemen Strategi oleh dosen pengampu Bapak Dr. Denny Edi Widodo, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan hubungan antara good strategi dari Richard Rumelt dengan proses SWOT, TOWS, dan QSPM. Sebelum berbicara lebih lanjut, saya ingin menjelaskan sedikit apa itu SWOT, TOWS, dan QSPM. SWOT adalah strength, kekuatan, weaknesses, kelemahan, opportunities adalah peluang, dan threats adalah ancaman. SWOT adalah kerangka kerja evaluasi strategi untuk merumuskan arah bisnis. Sementara TOWS adalah threats, opportunities, weakness, and strength. Adalah alat perencanaan strategis yang berfungsi mengubah analisis SWOT menjadi aksi yang nyata. QSPM adalah Quantitative Strategic Planning Matrix, yaitu alat analitis dalam manajemen strategi yang digunakan untuk mengevaluasi dan menetapkan prioritas berbagai alternatif strategi secara objektif. Nah, bagaimana hubungan antara good strategi dari Richard Rumelt ini dengan proses SWOT, TOWS, dan QSPM? SWOT, TOWS, dan QSPM merupakan instrumen analitis yang mendukung elemen pembentuk good strategi menurut Richard Rumelt. SWOT sebagai diagnosis digunakan untuk mengidentifikasi tantangan utama perusahaan melalui analisis lingkungan internal dan eksternal. TOWS sebagai guiding policy mengubah hasil diagnosis menjadi arah kebijakan umum atau strategi alternatif untuk mengatasi hambatan yang ditemukan. Sementara QSPM sebagai langkah menuju coherent action, membantu memilih prioritas strategi yang paling efektif secara objektif agar sumber daya dapat difokuskan pada tindakan yang terkoordinasi. Yang kedua, apakah strategi yang dipilih melalui QSPM dapat otomatis disebut good strategi? Jawabannya tidak. QSPM hanyalah alat bantu pengambilan keputusan matematis. Sebuah strategi disebut baik bukan karena skor tinggi di QSPM, melainkan karena kualitas pemikiran di baliknya. Jika input datanya salah, atau pemimpin tidak berani mengambil trade-off yang tegas dan tidak melakukan tindakan koheren atau coherent action setelahnya, maka QSPM tetap akan menjadi bad strategi atau hanya sekedar dokumen formal tanpa dampak. Yang ketiga, bagaimana hubungan konsep Roger Martin dan asimetri dalam good strategi? Roger Martin menekankan bahwa strategi adalah pilihan sadar tentang where to play and how to win. Tanpa pilihan yang jelas, tidak akan ada fokus. Konsep asimetri sendiri menciptakan keunggulan dengan cara bersaing yang berbeda dari lawan. Yang selanjutnya adalah sintesis. Good strategi terbentuk ketika perusahaan berani mengambil pilihan yang menciptakan asimetri atau perbedaan unik yang sulit ditiru pesaing, bukan sekedar mencoba menjadi lebih baik dalam hal yang sama. Pertanyaan yang selanjutnya, mengapa perusahaan tetap gagal meski alat manajemennya lengkap? Yang pertama, alat SWOT atau QSPM hanya diisi sebagai motivasi administratif, bukan untuk mencari insight yang mendalam. Yang kedua adalah kegagalan trade-off, di mana perusahaan mencoba melakukan segalanya dan takut melepaskan pasar tertentu sehingga sumber daya terpecah. Yang ketiga adalah ketiadaan coherent action, di mana strategi bagus hanya di atas kertas, namun implementasi di tingkat operasional tidak selaras atau kontradiktif. Yang keempat adalah diagnosis yang salah. Gagal mengidentifikasi masalah sebenarnya yang sedang dihadapi oleh perusahaan. Soal yang kedua, lakukanlah analisis multitasking dihubungkan dengan konsep Roger Martin dan Richard Rumelt.
Fenomena multitasking yang masif menunjukkan rendahnya fokus yang dapat dianalisis sebagai berikut. Yang pertama, corporate strategy atau grand strategy. Perusahaan mungkin terlalu banyak melakukan diversifikasi tanpa kaitan yang jelas, sehingga energi organisasi tersebar ke terlalu banyak lini bisnis. Yang kedua adalah business unit strategy. Kegagalan menentukan apakah ingin menjadi cost leader atau differentiation. Akibatnya, unit bisnis terjebak di tengah atau stuck in the middle karena mencoba melakukan keduanya secara multitasking. Yang ketiga adalah fungsional strategi. Di level operasional, karyawan mengerjakan terlalu banyak proyek yang tidak saling mendukung, menurunkan efektivitas tindakan. Nah, yang selanjutnya bagaimana dengan konsep tokoh? Konsep tokoh yang pertama adalah konsep dari Roger Martin. Multitasking adalah bukti ketiadaan trade-off organisasi gagal memilih apa yang tidak boleh dilakukan sehingga kehilangan kekuatan pada pilihan where to play dan how to win. Konsep tokoh yang kedua adalah dari Richard Rummel. Ini adalah ciri bad strategy. Multitasking mencegah terciptanya coherent action atau tindakan yang selaras. Karena langkah-langkah yang diambil organisasi seringkali saling tumpang tindih atau bahkan saling membatalkan. Demikianlah penjelasan saya dari soal ujian tengah semester mata kuliah manajemen strategi yang telah diberikan oleh dosen pengampu. Terima kasih telah menyimak video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.